Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2. Hari ini kami akan memaparkan review jurnal tentang pemodelan kinetika produksi etanol dari air tebu menggunakan ragi terimobilisasi, di mana kita akan mereview jurnal dengan judul Kinetic Modeling of Ethanol Production by Batch Fermentation of Sugarcane Juice Using Immobilized Yeast. Next. Di sini saya ada Ervan Andira dengan NIM akhir 18. Next. Saya Ilsa Putri Perdana dengan NIM 11. Saya Teguh Fauzi dengan 5,124. Saya Liliana Venda dengan NIM 186. Saya Helisa Safitra dengan NIM akhir 48. Saya Ahmad Zaki Abdillah dengan NIM akhir 175. Saya Cynthia Melia Wongso dengan NIM akhir 180. Saya Domita Dayana Putri dengan NIM akhir 191. Oke, bisa dilanjut. Untuk identitas jurnal yang kita gunakan ini, penulisnya itu adalah Kingsley Chidozi Agu dan Mujib Koyoje Oduola. Jurnal ini tuh di jurnal dari volume 7 nomor 1 yang diterbitkan di tahun 2021 dengan halaman 124 sampai 136. Next. Pertama, pendahuluan. Di pertama-tama saya akan menyampaikan latar belakang dari alasan kita mereview jurnal ini. Jadi akibat meningkatnya permintaan bioetanol sebagai bahan bakar terbarukan yang ramah lingkungan dan mendorong pemanfaatan jus tebu sebagai substrat potensial karena kaya akan gula terfermentasi langsung tanpa memerlukan proses hidrolisis yang rumit. Efisiensi proses fermentasi batch menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae terimobilisasi ini sangat dipengaruhi oleh dinamika konsentrasi substrat, biomasa, dan produk sepanjang waktu operasi. Jadi oleh karena itu studi ini berfokus pada evaluasi dan kalkulasi ulang model matematika kinetika seperti logistik model dan Luedeking-Pyrot model yang ditujukan untuk memvalidasi hubungan timbal balik antara pertumbuhan sel, konsumsi gula, dan pembentukan etanol secara presisi sebagai landasan desain serta optimasi bioreaktor skala industri. Next. Ada beberapa tujuan dalam yang diutamakan. Yang pertama adalah menganalisis mekanisme dan faktor proses. Jadi itu mempelajari mekanisme fermentasi nira tabu menggunakan ragi terimobilisasi serta mengidentifikasi pengaruh variabel konsentrasi biomasa, glukosa, dan etanol. Yang kedua, melakukan perhitungan ulang model kinetika. Jadi kita memverifikasi penerapan logistik model untuk pertumbuhan biomasa serta Leeuwenhoek-Pirot model untuk pembentukan produk dan konsumsi substrat. Yang ketiga, kita akan mengestimasi parameter kinetika. Parameter kinetika yang ditentukan itu adalah nilai konstanta parameter hasil kalkulasi meliputi mu m, xm, a, yxs, dan m. Yang keempat adalah validasi kelayakan model. Jadi kita akan memastikan keakuratan dan kelayakan model matematika dengan membandingkan hasil simulasi yang kita hitung ulang terhadap data eksperimental asli di jurnal. Next. Next. Pada slide ini kita bisa lihat persamaan reaksi fermentasi etanol yang terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama, glukosa diubah menjadi asam pirufat. Di sini juga terbentuk NADH2 yang akan digunakan di tahap selanjutnya. Tahap kedua, asam pirufat mengalami dekarboksilasi, artinya melepaskan CO2 dan berubah menjadi asetaldehida. CO2 inilah yang menyebabkan gelembung yang terlihat selama fermentasi berlangsung. Tahap ketiga, asetaldehida direduksi oleh NADH2 menjadi etanol. Inilah produk utama yang diinginkan. Secara keseluruhan, satu molekul glukosa menghasilkan 2 molekul etanol, 2 molekul CO2, dan energi dalam bentuk ATP. Seluruh proses ini dikatalisis oleh enzim dari Saccharomyces cerevisiae. Next. Slide ini menunjukkan alur reaksi yang tadi kita bahas dalam bentuk diagram supaya lebih mudah dipahami. Bisa dilihat alur utamanya berjalan dari kiri ke kanan, dari glukosa ke asam pirufat ke asetaldehida dan akhirnya ke etanol sebagai produk utama.
Masing-masing tahap ditandai dengan konstanta reaksi K1, K2, dan K3. Yang perlu diperhatikan, pada tahap K2 dan K3 ada panah ke bawah menuju kotak CO2. Ini menunjukkan bahwa karbon dioksida dilepaskan sebagai produk samping dalam fase gas dan keluar dari medium fermentasi. Garis putus-putus di bawah merepresentasikan keempat, yaitu reaksi keseluruhan dari awal sampai akhir, dari glukosa langsung ke etanol dan CO2. Next. Tabel ini merangkum fasa dari masing-masing komponen yang terlibat dalam proses fermentasi etanol dari sari tebu. Substrat utama dalam proses ini adalah glukosa dan sukrosa. Keduanya berada dalam fase cair karena terlarut dalam medium sari tebu. Sukrosa terlebih dahulu terhidrolisis menjadi glukosa sebelum difermentasi. Produk utama yang dihasilkan adalah etanol, yang juga berada dalam fase cair dan konsentrasinya terus meningkat seiring berjalannya fermentasi. Selain etanol, dihasilkan pula karbon dioksida sebagai produk samping yang berada dalam fase gas dan terlepas dari medium sebagai off gas. Ini yang menyebabkan gelembung selama fermentasi berlangsung. Komponen yang unik di sini adalah biomasa yeast atau Saccharomyces cerevisiae yang berada dalam fase padat karena dimobilisasi dalam manik-manik kalsium alginat. Imobilisasi ini yang membedakan penelitian ini dari fermentasi biasa karena yeast bisa digunakan berulang dan menghasilkan yield yang lebih tinggi. Terakhir, air berperan sebagai pelarut sekaligus medium reaksi tempat semua proses fermentasi berlangsung. Next. Baik, selanjutnya adalah kondisi operasi fermentasi. Jadi, penelitian ini menggunakan sari tebu sebagai substrat dan Saccharomyces cerevisiae sebagai mikroorganisme fermentasi. Pemilihan sari tebu didasarkan pada kandungan gula fermentabel yang tinggi, terutama sukrosa, glukosa, dan fruktosa, sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh yeast tanpa perlakuan hidrolisis yang kompleks. Sistem yang digunakan adalah sistem fermentasi batch. Sistem ini dipilih karena lebih sederhana, biaya operasi lebih rendah, dan sangat cocok untuk studi kinetika karena perubahan konsentrasi substrat, biomasa, dan produk dapat diamati secara langsung terhadap waktu. Fermentasi dilakukan selama 96 jam pada suhu 25-30 derajat Celcius dengan pengambilan sampel setiap 12 jam. Kondisi ini dipilih untuk memperoleh data yang cukup dalam menggambarkan seluruh fase pertumbuhan mikroorganisme dan pembentukan etanol. Selain itu, penelitian menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang diimobilisasi dalam natrium alginat. Pemilihan metode ini bertujuan meningkatkan stabilitas sel, mempertahankan jumlah biomasa dalam reaktor, dan meningkatkan produktivitas etanol dibandingkan penggunaan sel bebas. Next. Selanjutnya adalah parameter penting pada kondisi operasi. Parameter yang pertama adalah suhu operasi 25-30 derajat Celcius. Rentang suhu ini dipilih karena merupakan suhu optimum pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. Pada suhu tersebut, aktivitas enzim yang terlibat dalam fermentasi bekerja secara maksimal, sehingga konversi gula menjadi etanol langsung lebih efektif. Jika suhu terlalu rendah, laju metabolisme menurun, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi enzim dan penurunan viabilitas sel. Parameter kedua adalah waktu fermentasi selama 96 jam. Waktu ini dipilih agar seluruh fase pertumbuhan mikroorganisme dapat diamati, fase adaptasi, fase eksponensial, hingga fase stasioner. Pemilihan waktu yang cukup panjang juga memungkinkan peneliti memperoleh data kinetika yang lebih representatif untuk pemodelan. Selanjutnya adalah sterilisasi alat pada 121 derajat Celcius selama 15 menit dan pasteurisasi sari tebu pada 60 derajat Celcius selama 60 menit. Sterilisasi ini dipilih untuk menghilangkan mikroorganisme kontaminan yang dapat mengonsumsi substrat atau menghasilkan produk samping sehingga mengganggu hasil penelitian. Parameter terakhir adalah imobilisasi yeast menggunakan natrium alginat dan kalsium klorida. Natrium alginat dipilih karena bersifat tidak toksik, mudah membentuk gel, murah, dan mampu mempertahankan aktivitas sel. Metode ini menghasilkan batch yang menjaga yeast tetap berada dalam sistem sehingga kehilangan biomasa dapat diminimalkan dan produktivitas etanol dapat ditingkatkan. Next. Selanjutnya adalah sifat reaksi. Reaksi yang terjadi merupakan fermentasi alkohol, yaitu konversi glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida oleh Saccharomyces cerevisiae. Dengan reaksi keseluruhan adalah sebagai berikut. Reaksi ini dikategorikan sebagai reaksi biokatalitik karena berlangsung dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Pemilihan Saccharomyces cerevisiae dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuan menghasilkan etanol dengan efisiensi tinggi, toleran terhadap konsentrasi etanol yang relatif tinggi, serta
telah banyak digunakan dalam industri fermentasi. Reaksi berlangsung secara anaerob karena pada kondisi oksigen terbatas, jalur metabolisme Yes akan lebih dominan menghasilkan etanol dibandingkan biomasa. Selain itu, sistem ini termasuk reaksi heterogen biologis karena substrat pada fase cair, sedangkan biokatalis berupa Yes terimobilisasi berada dalam matriks alginat. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa stabilitas sistem fermentasi dapat dipertahankan selama proses berlangsung. Next. Kemudian ada mekanisme dan karakteristik kinetika. Pembentukan etanol berlangsung melalui 3 tahapan utama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari sisi kinetika, konsentrasi substrat dipilih sebagai salah satu variabel penting karena secara langsung mempengaruhi laju pertumbuhan mikroorganisme. Pada awal konsentrasi gula yang tinggi menyebabkan pertumbuhan biomasa dan pembentukan etanol meningkat. Namun, seiring berjalannya waktu, substrat semakin berkurang sehingga laju fermentasi menurun. Selain itu, etanol yang terbentuk dapat bertindak sebagai inhibitor produk. Akumulasi etanol dalam medium menyebabkan aktivitas metabolisme sel menurun karena etanol dapat mengganggu struktur membran dan fungsi enzim mikroorganisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model logistik paling sesuai untuk menggambarkan pertumbuhan biomasa, sedangkan model Leudeking Perret paling sesuai untuk menjelaskan pembentukan etanol dan konsumsi substrat. Pemilihan model ini didasarkan pada nilai koefisien determinasi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 0,97, sehingga mampu merepresentasikan data eksperimen dengan baik. Next. Selanjutnya yaitu katalis yang digunakan. Di sini katalis yang digunakan itu adalah Saccharomyces cerevisiae yang berupa ragi alami yang telah diimobilisasi sebagai agen biologis penggerak reaksi fermentasi yang digunakan sebagai katalis. Teknik imobilisasi sel yang dimana sel-sel ragi dikungkung atau difiksasi dalam suatu matriks pendukung sehingga tidak bebas tersuspensi dalam medium fermentasi. Metode imobilisasi ini yang digunakan adalah teknik entrapping atau penjebakan menggunakan sodium alginat sebagai bahan matriks. Selanjutnya, prosesnya dilakukan dengan mencampurkan suspensi ragi ke dalam larutan sodium alginat, kemudian meneteskan campuran tersebut ke dalam larutan kalsium klorida atau CaCl2. Tetesan yang masuk ke dalam larutan CaCl2 akan mengalami ionic cross-linking secara spontan, membentuk manik-manik beads yang mengandung sel ragi di dalamnya. Manik-manik ini kemudian dibiarkan mengeras selama 5-10 menit sebelum digunakan dalam tahap fermentasi. Teknik imobilisasi dengan kalsium alginat ini dipilih karena terbukti memberikan densitas sel dan konsentrasi etanol yang lebih tinggi dibandingkan metode imobilisasi menggunakan PVA atau polyvinyl alcohol gel. Keunggulan dari teknik imobilisasi sel ini itu dibandingkan dengan penggunaan sel bebas atau free cell itu lebih signifikan. Sel yang diimobilisasi memungkinkan untuk proses fermentasi berjalan lebih cepat dan lebih efisien, serta memungkinkan penggunaan sel kembali dalam proses kontinu tanpa harus melakukan kultivasi ulang. Next. Untuk bahan yang digunakannya itu sendiri ada sari tebu sebanyak 700 ml yang dipanen segar, dicuci dengan air hangat pada suhu 80 derajat Celcius, dikupas untuk membuang kulit kerasnya, lalu dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil untuk mempermudah proses menggilingan. Setelah digiling, dicampur dengan air hangat, kemudian menggunakan kain untuk disaring menjadi sari tebu murni. Dan untuk memastikan sterilisasinya, dan menghilangkan mikroba asing yang masuk, digunakan proses ekstraksi sari tebu, kemudian dipasteurisasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian yang kedua itu sebagai katalis ataupun katalis alami, yaitu Saccharomyces cerevisiae atau ragi yang sudah diimobilisasi seperti yang sebelumnya dijelaskan. Kemudian ada larutan gula 25 ml, sodium alginat 25 ml, serta kalsium klorida atau CaCl2. Selanjutnya, untuk alat, di dalam jurnal tidak disebutkan secara spesifik alat-alat yang digunakan, tetapi di dalam jurnal disebutkan ada beberapa peralatan yang memang diperlukan, seperti peralatan sterilisasi dan alat analisis produk fermentasi. Yang pertama itu ada peralatan untuk sterilisasi. Nah, seluruh peralatan yang digunakan dalam proses penelitian akan disterilkan menggunakan metode pemanasan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit.
Nah, proses sterilisasi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi 100% steril, sehingga tidak terdapat mikroorganisme kontaminan yang dapat mengganggu jalannya percobaan. Sterilisasi ini merupakan tahapan yang sangat penting, karena mengganggu jalannya karena terutama pada penelitian melibatkan kultur mikroorganisme. Kemudian ada juga kontaminasi yang dapat menyebabkan perubahan hasil eksperimen dan menurunkan validitas data yang diperoleh. Next. Yang kedua ada alat analisis sampel. Analisis sampel ini dilakukan menggunakan gas liquid chromatografi atau GLC atau gas kromatografi. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi senyawa-senyawa yang terdapat dalam sampel hasil penelitian. Prinsip kerja dari GC ini adalah memisahkan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan volatilitas dan interaksi masing-masing komponen dengan fase diam di dalam kolom kromatografi. Nah, setelah terpisah, setiap komponen akan dideteksi sehingga dapat diketahui jenis dan jumlahnya. Penggunaan GC ini memungkinkan analisis dilakukan dengan tingkat akurasi dan sensitivitas yang tinggi, sehingga sangat sesuai untuk mengevaluasi produk yang dihasilkan selama proses penelitian. Next. Kemudian, untuk variabel yang diamati dan dianalisis dalam penelitian ini meliputi konsentrasi substrat, produk, biomasa, serta waktu fermentasi. Yang pertama, konsentrasi glukosa. Konsentrasi glukosa ini diamati secara berkala selama fermentasi berlangsung. Glukosa berperan sebagai sumber karbon utama yang digunakan mikroorganisme untuk pertumbuhan dan metabolisme. Data perubahan konsentrasi glukosa kemudian dianalisis menggunakan model Leeuwenhoek-Pierret untuk konsumsi substrat. Yang kedua, konsentrasi etanol. Konsentrasi etanol diukur pada berbagai interval waktu untuk mengetahui pola pembentukannya. Data yang diperoleh kemudian dimodelkan menggunakan model pembentukan produk Leeuwenhoek-Pierret yang menjelaskan hubungan antara produksi etanol dengan pertumbuhan sel. Model ini membantu menentukan apakah pembentukan etanol terjadi secara bersamaan dengan pertumbuhan sel setelah pertumbuhan berlangsung atau kombinasi keduanya. Next. Yang ketiga, konsentrasi sel atau biomasa. Konsentrasi biomasa menunjukkan jumlah mikroorganisme yang tumbuh selama fermentasi. Variabel ini menjadi indikator utama keberhasilan proses pertumbuhan sel. Perubahan biomasa terhadap waktu dimodelkan menggunakan logistic growth model yang menggambarkan fase-fase pertumbuhan mikroorganisme, yaitu fase adaptasi, fase pertumbuhan eksponensial, dan fase stasioner. Yang keempat, ada konsentrasi sukrosa. Selain glukosa, penelitian ini juga mengamati perubahan konsentrasi sukrosa selama fermentasi. Data ini ditampilkan dalam grafik hubungan konsentrasi sukrosa terhadap waktu. Pengamatan sukrosa penting untuk mengetahui sejauh mana substrat awal dikonsumsi atau dikonversi menjadi glukosa, biomasa, maupun produk fermentasi. Yang kelima, waktu fermentasi. Waktu fermentasi merupakan variabel independen yang digunakan sebagai dasar pengamatan seluruh parameter penelitian. Setiap data konsentrasi biomasa, glukosa, sukrosa, dan etanol dianalisis sebagai fungsi waktu. Selanjutnya yaitu komponen yang diamati. Yang pertama ada biomasa. Jadi konsentrasi biomasa sendiri diamati untuk mengetahui pertumbuhan seluruh di fermentasi. Data pertumbuhan dianalisis dengan model logistik dan didapat langsung pertumbuhan spesifik maksimum sebesar 0,0426%. Komponen kedua yaitu substrat atau glukosa. Jadi konsentrasi glukosa sendiri dipantau untuk mengetahui tingkat konsumsi gula oleh ragi sebagai sumber energi. Tingkat konsumsi substrat dianalisis dengan model Leeuwenhoek-Pierret dengan nilai biomasa terhadap jumlah sebesar 0,1892. Kemudian produk berupa etanol, pada etanol sendiri dianalisis dengan GLC atau gas liquid chromatografi. Pemodelannya dengan kesamaan Leeuwenhoek-Pierret dan menunjukkan bahwa pembentukan etanol bersifat asosiatif dengan koefisien pembentukan produk sebesar 24,819 gram per
pertukaran berjalan. Next. Selanjutnya, metode penelitian yang pertama ada tahap imobilisasi sel ragi. Jadi sel ragi Saccharomyces cerevisiae diimobilisasi dengan metode stadium alginat melalui proses rehidrasi. Kemudian dilakukan campuran, kemudian pembentukan butiran dan pemerasan dalam rekan komida. Butiran yang tersebut sendiri akan dipisahkan dan disimpan dalam larutan gula hingga siap digunakan pada fermentasi. Tahap kedua yaitu ekstraksi dan preparasi sari tebu. Jadi sari tebu diperoleh, kemudian dicuci, dikupas, dipotong, diblend dan diekstraksi dengan air hangat. Mira hasil ekstraksi sendiri kemudian disaring untuk memisahkan zat dan dipasteurisasi sampai suhu 60 Celsius selama 1 jam. Kemudian tahap fermentasi. Tahap fermentasi dilakukan dengan memasukkan sari tebu dan butiran ragi terimobilisasi ke dalam fermentor. Prosesnya sendiri berlangsung selama 26 jam pada suhu 25 sampai 30 Celsius. Kemudian sampel diaduk ke 12 jam untuk dianalisis perubahan fungsi besar di dan etanol. Dan terakhir yaitu analisis data. Kadar gula dipantau dengan Brix-meter, sedangkan kadar etanol dengan gas liquid chromatografi atau GLC. Data fermentasi ini kemudian dimodelkan dengan model logistik untuk pertumbuhan biomasa dan model daging sirat untuk konsumsi substrat serta pembentukan etanol. Next. Next. Kemudian ini merupakan rangkuman dari 3 eksperimen. Terdapat beberapa parameter yaitu langsung pertumbuhan spesifik maksimum didapat 4,216 per jam, kemudian konsentrasi biomasa maksimum didapat 62,652 gram per liter, dan kemudian konsentrasi sel awal sebanyak 46 gram per liter, kemudian koefisien hasil biomasa terhadap substrat 18,29 gram per gram, kemudian koefisien pemeliharaan atau maintenance 8,11 gram per gram kali jam, koefisien empiris pembentukan produk sebesar 2487,14 gram per gram, kemudian konstanta empiris produk sebesar negatif 10,580,934 per jam. Dengan nilai koefisien determinasi pertumbuhan biomasa sudah 9,74, kemudian pembentukan produk sebesar 98,34 dan konsumsi substrat atau gula sebesar 98,61, sehingga menunjukkan bahwa proses fermentasi tumpak sari tebu menggunakan ragi terimobilisasi mengikuti pola pertumbuhan mikroba standar dan dapat diprediksi secara akurat dengan model genetika yang sudah kita pilih tadi. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis kinetika. Yang pertama, persamaan laju reaksi. Produksi etanol ini dilakukan melalui proses fermentasi glukosa dari sari tebu menggunakan mikroorganisme yang diimobilisasi. Reaksi fermentasi berlangsung melalui tahapan biokimia, yaitu glukosa diubah menjadi asam pirufat, kemudian menjadi asetaldehid, dan akhirnya menghasilkan etanol. Secara keseluruhan, reaksi fermentasi etanol dapat dituliskan seperti pada slide. Karena reaksi fermentasi tersebut bukan merupakan reaksi elementer, maka laju reaksinya tidak dapat ditentukan secara langsung berdasarkan stokiometri reaksi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan power law rate, yaitu R sama dengan K C6H12O6 pangkat N, di mana R itu merupakan laju fermentasi, K itu konstanta laju reaksi, dan C6H12O6 itu konsentrasi glukosa, dan N merupakan order reaksi. Next. Selanjutnya terkait neraca massa di sini
neraca massanya dimodelkan untuk biomasa mengikuti persamaan logistik persamaan di Catri yaitu dx per dt sama dengan mu m kali x di buka kurung tutup kurung 1 min x per xm ketika diintegrasikan persamaannya akan berubah menjadi x sama dengan x 0 xm dikali pang eksponensial xm kali t per xm min x 0 ditambah x 0 eksponensial xm kali t. Dari grafik ini, dari persamaan ini akan diplot sebuah grafik x per x versus t. Selanjutnya itu ada untuk pembentukan neraca massa etanol didekatkan menggunakan permodelan Ledeking-Pyrot di mana dp per dt nanti akan sama dengan alfa dikali dx per dt ditambah beta dikali x di mana dengan pertumbuhan pada kondisi pembentukan produk yang sepenuhnya berasiasi dengan pertumbuhan biomassa, persamaannya akan menjadi P sama dengan K plus alfa D buka kurung tutup kurung x nol x m eksponensial mu m kali T per x m min x nol ditambah x nol eksponensial mu m kali T. Selanjutnya untuk neraca massa konsumsi substrat glukosa itu akan menggunakan pendekatan Ledeking-Pyrot untuk konsumsi substratnya di mana menggunakan persamaan negatif ds per dt sama dengan min 1 per y x per s dikali dx per dt ditambah mx yang dimana nanti akan ditergelakkan menjadi x sama s sama dengan s 0 dikurang 1 per y x per s yang dimana nanti persamaan tersebut akan diplot S terhadap T-nya. Yang selanjutnya yaitu tabel stokiometrinya. Berikut merupakan tabel stokiometri. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa 1 mol glukosa bereaksi menghasilkan 2 mol etanol dan 2 mol karbon dioksida. Dalam perhitungan stokiometri, glukosa ini berperan sebagai reaktan utama yang mengalami pengurangan jumlah selama proses fermentasi. Sedangkan etanol dan karbon dioksida merupakan produk terbentuk. Jadi konsentrasi masing-masing komponen yaitu C glukosa sama dengan CG0 dalam kurang 1-XR1. Untuk yang konsentrasi etanol yaitu 2 CgOXR1. Untuk yang konsentrasi karbon dioksida yaitu 2 CgOXR1. Next. Ya, selanjutnya untuk persamaan pendukung yang digunakan di sini di jurnal menyebutkan untuk persamaan dasar Michaelis Menten di mana F sama dengan F max kali S per Km plus S dan persamaan ini akan dilenerisasi menjadi line wafer plot di mana menjadi 1 per F sama dengan 1 per F max ditambah Km per F max dikali 1 per S di mana S adalah konsentrasi substrat glukosa pada waktu T dan Km merupakan konstanta Michaelis Menten dan F max merupakan laju maksimum sistemnya. Untuk selanjutnya itu ada persamaan monod ekstensi inhibisi etanol di mana disebutkan sebelumnya bahwa nanti terbentuknya etanol itu akan menghambat proses produksi karena akan menekan aktivitas metabolisme hamir yang dimana nanti mu ini akan sama dengan fungsi dari S dikali P-nya dan berdasarkan data eksperimen di jurnal Biochemical and Biological Engineering menunjukkan bahwa etanol hanya mempengaruhi nilai laju pertumbuhan maksimum spesifik dan bersifat non-kompetitif inhibition. Persamaannya dimodifikasi menjadi mu sama dengan X1 kali S per KS plus S, di mana mu ini merupakan pertumbuhan spesifik maksimum. Dan selanjutnya itu terdapat penyelesaian masalah matematisnya di mana kita mendapatkan persamaan untuk pembentukan biomassa sel kamir di slide sebelumnya yaitu ada dx per dt sama dengan smx 1 dikurang x per sm di mana nanti dilakukan pemisahan variabel dan diperoleh integrasinya menjadi dan diperoleh setelah hasil akhir sama dengan x sama dengan x 0 xm pangkat xm dikali t dan xm min x 0 min x 0 pangkat xm kali t di mana nanti ini akan diplot x versus t-nya.
Lalu di sini juga ada proses pembentukan persamaan Ricciardi dan persamaan konsumsi sorry, di sini akan ada proses penyelesaian persamaan neraca pembentukan etanol dan neraca massa konsumsi substrat yang dimana sama seperti sebelumnya akan diplot seperti P versus T dan S versus T. Di sini untuk persamaan model logistik Trichatri akan diselesaikan menggunakan bantuan Jupyter Notebook karena di sini persamaannya sangat kompleks untuk memisahkan variabel X versus T-nya. Di sini ada main code-nya di mana di sini nanti diperoleh X-nya, X data di mana X data ini merupakan hasil dari integrasi yang dilakukan oleh si eh, code-nya ini untuk didapatkan X sesuai dengan T-nya. Dan kemudian akan dilakukan proses plotting dan diperoleh nilai-nilai yang dibutuhkan. Di sini kita bisa lihat untuk pertumbuhan konsentrasi biomasanya ini akan diperoleh nilai estimasi mu m itu 0,002439 per jamnya dan di sini diperoleh R square-nya sebesar 0,94 dan standar errornya itu 0,14 dan di sini diperoleh digunakan 9 titik pengamatan di mana dengan interval 12 jam. Di sini kita bandingkan dengan yang jurnal yang yang pernah di jurnal. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata nilai regresinya itu tidak berbeda jauh hanya 0,9 0,03. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa ternyata nilai mu m-nya itu juga berbeda di mana mu m pada jurnal itu diperoleh 0,04216 dan sedangkan yang di analis menggunakan Jupyter Notebook itu diperoleh 0,02. Ya, namun dari indikasi ini bisa dinyatakan sebagai valid. Dan kemudian perhitungan untuk pembentukan biomasa atau sel hamilnya, Bio-Leodeking Piret Model. Sorry, ini sepertinya pembentukan etanol. Untuk pembentukan etanol menggunakan Leodeking Piret Model. Di sini kita menggunakan Jupyter Notebook juga untuk membantu penyesuaiannya. Bisa dilihat di sini akan dilakukan S dan P dan di mana S ini akan diperoleh, S data ini diperoleh melalui persamaan eh, sebelumnya, persamaan logistik sebelumnya. Dan P ini diperoleh dari plotting antara X dan T ini. Dan kemudian diperoleh sebuah persamaan dengan laju K min 4,8369 dan alfa 9 min 21,47 dengan regresinya itu sebesar 0,998. Dan ketika ketika kita bandingkan dengan jurnal, ini regresinya ternyata lebih bagus dibandingkan yang diperoleh di jurnal. Namun di sini kita bisa lihat bahwa alfa dan K-nya itu bernilai berbeda. Selanjutnya itu untuk masa konsumsi sutras atau glukosanya setelah dilakukan persamaan ini akan kita selesaikan menggunakan bantuan persamaan sebelum-sebelumnya dan ini adalah main code-nya seperti sama sebelumnya. Di sini kita menggunakan JMS dan M yang sudah ada di jurnal dan STT juga. STT ini adalah konsentrasi awal glukosa dan nilai parameter kinetika ini didapatkan dari jurnalnya. Dan setelah kita plot didapatkan bahwa ternyata regresi dari penurunan glukosa pada sampel itu senilai 0,8573 yang dimana untuk ini akan dibandingkan dengan biomasa konsentrasi yang diperoleh di jurnal di mana di jurnal sendiri untuk penaikan biomasa ini kan akan sebanding dengan pengurangan glukosa karena glukosa ini kan diperoleh dari glukosa ini akan semakin berkurang karena dimakan oleh sebuah bakterinya untuk dijadikan sebuah produk. Jadi dengan nilai penurunan yang yang sebesar 0,85 ini bakal bisa bisa diasumsikan bahwa desain dari persamaan sebelumnya itu adalah valid. Terus untuk pembahasan, Baik, selanjutnya akan dibahas terkait kinetika pertumbuhan ragi. Kinetika pertumbuhan ragi sel ragi karena di perilaku pertumbuhan sel ragi secara langsung menentukan laju pembentukan etanol dan konsumsi substrat. Data konsentrasi biomasa diukur setiap 12 jam selama 96 jam fermentasi dimulai dari konsentrasi awal X0 senilai 4,60 gram per liter hingga mencapai konsentrasi maksimum atau XM sama dengan 6,2652 gram per liter. Tentang perubahan biomasa yang relatif sempit ini menunjukkan bahwa sistem fermentasi batch bersifat tertutup sehingga pertumbuhan sel hanya dapat berlangsung selama nutrisi tersedia dan sebelum akumulasi produk etanol mencapai
level yang menghambat aktivitas metabolisme sel. Model logistik secara eksplisit memperhitungkan adanya batas kapasitas maksimum pertumbuhan sel dalam sistem tertutup. Model logistik memasukkan adanya faktor pembatas berupa XM, sehingga kurva pertumbuhan yang dihasilkan memiliki bentuk sigmoid yang mencerminkan fase eksponensial di awal, diikuti dengan pelambatan laju pertumbuhan dan akhirnya mencapai fase stasioner ketika biomasa mendekati XM. Hasil fitting menunjukkan bahwa model logistik menghasilkan nilai koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,9743 yang jauh lebih baik dibandingkan hasil regresi Excel yang hanya menghasilkan R kuadrat senilai 0,8270. Perbedaan nilai R yang kuadrat yang cukup signifikan ini membuktikan bahwa model logistik jauh lebih mampu merepresentasikan pola pertumbuhan lagi secara akurat, terutama pada tahap transisi antar fase eksponensial dan fase stasioner. Nilai R kuadrat model logistik yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa sekitar 97,43% variasi data konsentrasi biomasa dapat dijelaskan oleh model tersebut. Next. Yang kedua itu kinetika produksi etanol. Kinetika pembentukan etanol dilakukan dengan menguji dua model secara komparatif, yaitu Growth Associated Product Model dan Product with Lag Time Model. Hasil fitting menunjukkan bahwa model Leu-King Piret berbasis pertumbuhan atau Growth Associated Product Model memberikan kesesuaian yang lebih baik dengan nilai R kuadrat sebesar 0,9843 dan R adjusted R kuadrat sebesar 0,98113 dibandingkan dengan model lag time yang hanya menghasilkan R kuadrat senilai 0,91125. Model Leu-King Piret menyatakan bahwa laju pembentukan produk berbanding lurus secara linear dengan laju pertumbuhan sel maupun dengan konsentrasi sel itu sendiri. Dari fitting ini diperoleh nilai parameter alfa sama dengan 24,87149 gram per gram hour yang merepresentasikan koefisien produksi etanol yang terkait pertumbuhan. Nilai ini memiliki kesesuaian yang baik dengan nilai alfa 2,64 gram per gram hour. Konsentrasi etanol menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sehingga berjalannya waktu fermentasi dengan konsentrasi etanol mencapai 50 gram per liter mendekati akhir periode fermentasi 96 jam. Next. Kinetika konsumsi substrat. Pelajuan laju konsumsi substrat atau glukosa digunakan model Leu-King Piret untuk menghitung laju konsumsi substrat. Model ini mempertimbangkan dua komponen utama konsumsi substrat, yaitu konsumsi untuk pembentukan biomasa dan konsumsi untuk pemeliharaan sel. Dari hasil fitting, data eksperimen menghasilkan nilai YX per S senilai 0,18292 gram per gram hour dan M 0,008179 gram per gram hour dengan nilai R kuadrat senilai 0,98617 dan R adjusted sebesar 0,98420. Next. Selanjutnya, kinetika secara keseluruhan. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mengembangkan model kinetika terpadu yang terdiri dari 3 komponen yang saling berkaitan, model logistik, model Leu-King Piret, dan model Leu-King Piret untuk konsumsi substrat dan produksi etanol. Ketiga komponen tersebut divalidasi dengan membandingkan dua kurva simulasi terhadap data eksperimen yang hasilnya sesuai dengan yang hasilnya memuaskan sebagaimana terlihat pada gambar 6 dan gambar 7. Nilai parameter ini berhasil diestimasi adalah μm sama dengan 0,04216 hour terus XM senilai 6,265 gram per liter. Selanjutnya adalah analisis variabel percobaan. Pertama adalah pengaruh waktu terhadap pertumbuhan biomasa. Jadi seiring bertambahnya waktu fermentasi, konsentrasi ragi Saccharomyces cerevisiae meningkat dari nilai awal 4,6 gram per liter hingga puncak tertinggi sebesar 6,2652 gram per liter di akhir pengamatan. Yang kedua, lalu pola pertumbuhan mikroorganisme itu terbukti
membentuk kurva sigmoid yang divalidasi oleh logistik model dengan nilai R square 0,9743 dan laju pertumbuhan spesifik maksimum atau mu m-nya sebesar 0,04216 jam min 1. Waktu fermentasi berdampak positif signifikan pada fase awal hingga pertengahan, namun laju pertumbuhan melandai menuju fase stasioner di akhir proses akibat menipisnya glukosa. Yang kedua adalah pengaruh waktu terhadap pertumbuhan biomassa. Jadi kadar gula merosot gradual dari 99,7 gram per liter menyisakan 85 gram per liter di akhir proses akibat dikonsumsi secara kontinu oleh ragi. Lalu hubungan konsumsi gula dan pembentukan sel terbukti sangat akurat dengan nilai R-square-nya di 0,98617. Untuk parameter yield-nya menunjukkan bahwa setiap 1 gram glukosa yang dipecah oleh sistem sukses dikonversi menjadi 0,18292 gram biomasa ragi baru. Next. Yang ketiga adalah pengaruh konsentrasi biomasa terhadap produksi etanol. Kenaikan konsentrasi biomasa ragi memperluas area konversi glukosa sehingga kurva akumulasi etanol terus menanjak selaras dengan pertumbuhan populasi ragi. Lalu keterikatan erat antara pertumbuhan sel dan pembentukan etanol terbukti akurat yang divalidasi oleh Leeuwenhoek-Piret model untuk produk dengan nilai R-square-nya itu di 0,98349. Sedangkan nilai konstanta produknya itu tinggi di mana nilai alfanya sekitar 24,871149 gram per gram jam yang menegaskan bahwa mekanisme sintesis etanol bersifat grow-associated product formation. Keempat, pengaruh waktu terhadap pertumbuhan biomassa. Akumulasi bioetanol di akhir proses itu bersifat toksik sehingga menurunkan laju pertumbuhan spesifik ragi dan menekan efisiensi metabolisme reaktor. Yang kedua, saat etanol menyentuh titik kritis di paruh akhir operasinya, pembelahan selnya itu melambat tajam dan memaksa ragi masuk ke fase stasioner. Terakhir, etanol ini bertindak sebagai produk utama yang diinginkan, tapi juga sebagai agen pembatas atau inhibitor yang mengontrol laju bioproses. Next. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan data dan variabel percobaan dari hasil review jurnal kami. Yang pertama adalah dinamika waktu operasi dari waktu ke 0 hingga 90 dan waktu ke 96. Jadi bertambahnya waktu itu menaikkan konsentrasi biomasa ragi dari 4,6 ke 6,2652 gram per liter dan akumulasi bioetanol. Seiring merosotnya sisa glukosa dari 99,7 ke 85. Yang kedua, validitas kinetika pertumbuhan. Jadi, logistik model terbentuk yang paling akurat dengan menggambarkan pertumbuhan sigmoid ragi dengan nilai R-square 0,9743 dengan laju pertumbuhan spesifik maksimumnya sebesar 0,04216 jam pangkat min 1. Yang ketiga, kinetika konsumsi substrat itu eh, digunakan model Leeuwenhoek-Piret substrat dengan nilai R-square yang diperoleh 0,98617 menghasilkan yield biomasa sebesar 0,18292 gram per gram dan koefisien maintenance M-nya itu sebesar 0,00811 gram per gram per jam. Yang terakhir adalah hasil verifikasi kelompok. Hasil kalkulasi ulang kelompok yang sudah dilakukan oleh kelompok kita membuktikan seluruh parameter dalam jurnal asli valid dan presisi dalam menyimulasikan sistem bioproses nira tubuh yang stabil dengan bernilai yield yang tinggi. Next. Demikian kesimpulan dari review jurnal kelompok kami. Intinya, pemodelan kinetika ini membuktikan kalau ragi itu terimobilisasi jauh lebih efisien untuk produksi bioetanol. Eh, Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya izin menutup presentasi pada hari ini.